Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Sore ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majelis ilmu untuk mempelajari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita terkait manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj, sebagaimana saya terangkan pada pertemuan yang lalu, adalah cara berpikir dan beramal, itu manhaj. Dan kemarin juga sudah saya jelaskan mengapa kita penting mempelajari terkait manhaj atau cara berpikir dan beramal Ahlussunnah wal Jamaah. Dikarenakan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Pak Fes dan juga sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau sahih bahwa manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus tidak mungkin mereka mempunyai satu pemikiran yang sama. Tidak mungkin manusia atau kaum muslimin mempunyai cara beramal yang sama. Tidak mungkin. Karena di antara takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan manusia, manusia itu akan terus ada perbedaan. Ada yang namanya muslim, ada yang kafir. Ada yang namanya orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang berbuat maksiat. Ada orang-orang yang dia berpegang teguh kepada syariah, mengikuti apapun yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaliknya ada juga yang mereka tidak peduli atau kurang peduli pada syariat.
itu akan terus ada. Dan tidak mungkin kita hapuskan atau kita satukan di satu pandangan, itu jelas sesuatu yang tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti di dalam surah Yusuf, dalam surah Yusuf ayat 118, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Kalau seandainya Tuhan kamu Muhammad menginginkan, maka tentu bisa menjadikan manusia itu satu umat saja, bertauhid semua, muslim semua. Wala yazalun mukhtalifin, dan mereka ditakdirkan untuk selalu ikhtilaf, artinya berbeda. Nah, ini manusia secara umum, makanya manusia itu ya nanti akan tetap ada yang muslim, ada yang kafir sepanjang kehidupan manusia. Nah, secara khusus ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaum muslimin, maka Allah Subhanahu mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48 Allah mengatakan apa? Walau sya'allahu laja'alakum. Nah, jadi kalau terkait manusia secara umum, lafadznya itu walau sya'a rabbuka, kayak kata-kata Tuhanmu. Nah, tapi kalau berbicara lebih khusus terkait kaum muslimin, maka Allah menggunakan lafaz Allah. Walau sya'allah. Walau sya'allah, kalau seandainya Allah menghendaki laja'alakum, maka pasti Allah akan menjadikan kamu, wahai orang muslim, orang beriman, ummatan wahidah, umat yang satu. Gak ada bermadhab, gak ada berbeda pendapat dan seterusnya. Gak ada yang sunnah, yang bid'ah gitu. Kalau Allah menghendaki itu bisa semuanya sunni gitu, semuanya kokoh di atas sunnah misalnya, di atas akidah yang lurus. Akan tapi bukan begitu yang dikehendaki. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah mencoba kalian, menguji kalian dengan adanya sunnah dan bid'ah, dengan adanya tauhid dan syirik dan seterusnya. Maka Allah mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian untuk berbuat baik. Nah, inilah yang menjadi alasan kita mengapa kita harus memahami Ahlussunnah. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia kaum muslimin itu akan terus berbeda pandangan, berbeda cara beramalnya sampai hari kiamat, maka Nabi menjelaskan di dalam hadis yang sahih bahwa ada kelompok yang benar, ada kelompok yang selamat, yang kemarin sudah kita jelaskan. Nabi menyebutnya dengan al-jamaah. Dan juga Nabi mengatakan ketika ada ikhtilaf, maka hendaknya berpegang pada sunnah, alaikum bisunnati. Nah, maka akhirnya muncullah istilah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah cara berpikir, cara beramal yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat dari ikhtilaf tadi, agar kita selamat dari perbedaan pendapat yang bisa membuat kita menyimpang dari Shirathul Mustaqim. Nah, itu kemarin sudah kita jelaskan mengapa kita penting mempelajari tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena barang siapa yang memahami, paham tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia selamat. Sebaliknya barang siapa yang dia tidak mengerti, tidak paham tentang
manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita memahami tentang latar belakang kita atau pentingnya kita belajar tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, selanjutnya para ulama mengajarkan kepada kita tentang apa itu Ahlussunnah. Dimulai dari menjelaskan takrifnya, definisinya, pengertiannya. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai atau tersusun dari dua kata pokok, yaitu sunnah dan jamaah. Sunnah dan jamaah. Para ulama menjelaskan kepada kita sunnah lughatan. Sunnah secara bahasa itu maknanya adalah at-thariqah al-muttaba'ah. At-thariqah al-muttaba'ah, jalan yang diikuti. As-sirah al-mustamarah, kebiasaan hidup. Secara bahasa itu sunnah itu adalah kebiasaan, adat, budaya. Itu sunnah secara bahasa. Oleh karena itu, kalau kita membicarakan sunnah secara bahasa, maka sunnah itu ya bisa baik bisa buruk. Karena budaya itu kan macam-macam. Kalau budaya atau adat istiadat atau kebiasaan itu sesuai dengan syariat, tentu dia baik. Kalau bertentangan dengan syariat, maka dia buruk. Di antara penggunaan istilah sunnah secara bahasa ini yang bermakna adat, budaya atau kebiasaan, itu misal ketika Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 77 tentang kebiasaan atau adat umat-umat terdahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 77? Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sunnata man qad arsalna qablaka rusulina. Sunnah orang yang atau umat terdahulu. Maksudnya adalah budaya, adat, kebiasaan orang-orang terdahulu. Nah, ini penggunaan sunnah bermakna tadi secara bahasa dalam Al-Quran. Atau misalnya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang permasalahan kebiasaan yang baik dan buruk. Misal dalam sebuah hadis, sebentar, yang diriwayatkan siapa? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri man 'amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mempunyai kebiasaan baik, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mempunyai kebiasaan baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan tadi, kebaikan tadi, dan juga pahala orang-orang yang mengikuti. Misalnya Bapak Ibu
punya kebiasaan baik, apa misalnya pergi ke masjid, itu kan baik. Lalu dari kebiasaan Bapak Ibu yang setiap hari ke masjid, maka orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu ikut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pahala dari kebiasaan kebaikan tadi, dan juga pahala orang-orang yang ikut tadi. Sebaliknya, kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amina biha kana alaihi wizruha wa wizru man amina biha. Sebaliknya, barang siapa yang memiliki kebiasaan buruk, kemudian kebiasaan buruk itu diikuti juga oleh orang, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang ikuti. Nah, hadis ini berbicara tentang sunnah yang maknanya itu adalah kebiasaan atau adat, kebiasaan siapapun. Oleh karena itu, kita lihat sunnah secara bahasa itu bisa bermakna kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Dan dia sesuatu yang dinisbatkan bisa ke siapapun, tidak mesti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah di dalam istilah syariat, makna sunnah atau arti sunnah di dalam syariat Islam itu mempunyai beberapa pengertian, ya, mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, sunnah di dalam ilmu hadis. Sunnah di dalam ilmu hadis. Sunnah di dalam ilmu hadis bermakna aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatuhu al-khilqiyah wal khuluqiyah wa sa'iru akhbarihi sawan kana qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Sunnah di dalam ilmu hadis itu maknanya adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Takrir itu maknanya adalah persetujuan Nabi kepada perbuatan atau perkataan sahabat, serta sifat beliau, baik sifat fisik maupun non fisik. Baik itu terkait kehidupan beliau sebelum beliau menjadi nabi maupun beliau sudah menjadi nabi. Nah, itu makna sunnah di dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, kalau kita membaca definisi sunnah dalam ilmu hadis ini, bisa kita pahami bahwa yang dimaksud sunnah di dalam ilmu hadis itu adalah segala hal yang dikaitkan dengan Nabi SAW dalam seluruh kehidupan beliau, semenjak beliau lahir sampai beliau wafat, semuanya tanpa dikecualikan. Itu yang definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua yaitu sunnah di dalam ilmu usul fiqh. Sunnah di dalam ilmu usul bermakna aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu allati yustadallu biha 'alal ahkam asy-syar'iyyah. Sunnah di dalam ilmu usul maknanya adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar hukum syariat. Saya ulangi, sunnah di dalam ilmu usul maknanya adalah semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan
tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar hukum syariat. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Yang pertama lebih umum. Di semua hal yang terkait dengan Nabi, semenjak beliau lahir sampai beliau wafat. Apakah itu terkait dengan syariat atau bukan? Semuanya. Kalau yang kedua, itu adalah hal-hal yang dikaitkan dengan Nabi yang ada kaitannya dengan hukum syariat. Oleh karena itu, di dalam definisi yang kedua ini, maka sunnah yang dimaksud itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi ba'da bi'tsah, setelah Nabi jadi Nabi. Karena apa yang dilakukan oleh beliau sebelum jadi Nabi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kemudian definisi yang pertama itu juga menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus Nabi, baik itu sifat fisik maupun pribadi Nabi, yang tentunya ini tidak bisa juga dijadikan sebagai dalil hukum. Contoh misalnya hadis-hadis yang atau sunnah yang berbicara tentang sifat fisik Nabi, syama'il Nabi. Nabi itu tubuhnya seperti ini, rambutnya seperti ini, hidungnya seperti ini, cara jalannya seperti ini, cara duduknya seperti ini. Nabi itu suka ini, suka itu. Nah, itu kan sifat fisik dan non fisik yang bukan sebagai dalil hukum. Mengapa tidak bisa dijadikan dalil hukum? Ya tentu itu adalah hal-hal yang sifatnya khusus untuk Nabi, yang memang nggak mungkin jadikan dalil hukum. Misalnya Nabi itu misalnya diceritakan hidungnya mancung. Apakah kemudian umatnya dipaksa untuk mancung hidungnya dengan dalil Nabi mancung misalnya? Ya tentu tidak. Nabi misalnya apa? Diceritakan rambut beliau itu sebahu panjang gitu. Kemudian ada orang memanjangkan rambutnya dengan dalil Nabi rambutnya panjang. Itu nggak nyambung gitu. Nah, ini diantara faedah kita belajar ini diantara faedahnya itu. Atau misalnya disebutkan kebiasaan Nabi misalnya yang khusus, cara berpakaian sebelumnya misalnya pakai jubah. Apakah kemudian dijadikan dalil misalnya semua kaum muslimin harus berjubah? Itu tidak. Nabi bersorban kemudian akhirnya jadi dalil semua wajib bersorban, atau yang afdol itu adalah yang paling utama itu adalah bersorban karena Nabi bersorban? Tentu tidak gitu. Nah, itu yang membedakan antara sunnah dalam ilmu hadis dengan sunnah dalam usul tadi. Nah, jadi kalau dalam ilmu hadis itu semua hal yang terkait dengan Nabi itu makna sunnah. Sedangkan dalam ilmu usul din, usul fiqh, itu adalah hal-hal yang dikaitkan dinisbatkan kepada Nabi tapi yang menjadi dasar hukum. Oleh karena itu hadis-hadis yang masuk pada kategori sunnah ini, sunnah yang bermanfaat itu adalah ba'dal bi'tsah, sesudah Nabi menjadi Nabi, dan bukan menjadi sesuatu yang khusus bagi Nabi. Paham ya bedanya ya? Nah, kemudian yang ketiga, makna sunnah yang ketiga itu sunnah dalam istilah fikih.
yaitu apa? Ma thabata talabuhu bidalilin syar'i min ghairi iftirat wala wujub. Fa yuthabul muslim ala fi'liha wala yu'aqab ala tarkiha. Sunnah dalam istilah fikih itu adalah perintah yang tidak wajib, yang apabila seorang muslim melaksanakan dapat pahala, apabila meninggalkan tidak dihukum, tidak melakukan dosa. Itu sunnah. Atau istilahnya mustahab. Makanya kita mengenal misalnya puasa sunnah, seperti puasa sunnah Arafah, puasa sunnah sebelum Muharram, Asyura, puasa sunnah Senin Kemis, atau sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, dan seterusnya. Yang dimaksud sunnah di sini itu adalah perintah yang tidak wajib, perintah yang sifatnya anjuran, tidak wajib, sehingga seorang muslim yang melaksanakan dapat pahala, kalau tidak melaksanakan ya tidak dihukum atau tidak berdosa. Nah, ini makna sunnah di dalam istilah bahasa, dan dalam secara bahasa maupun istilahan dalam istilah syariat. Mungkin sebagian kita kadang mendengar sunnah, hadis, athar. Ya, itu istilah-istilah yang juga dipakai oleh para ulama. Para ulama menyebut ahlus sunnah itu juga ahlul hadis. Para ulama juga menyebut ahlus sunnah itu ahlul athar. Kita harus mengenal itu juga. Lalu apa perbedaan antara ketiga istilah itu? Perbedaannya adalah athar itu lebih umum dari sunnah dan hadis. Jadi, athar itu dia adalah manusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi min ashabat tabi'in. Athar itu adalah perkataan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada Nabi, sahabat, dan juga tabi'in. Berbeda dengan apa? Hadis. Kalau hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sering mengenal athar dari misalnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, atau athar dari Sa'id bin Musayyab, tabi'in misalnya, atau athar dari Nabi SAW itu boleh. Akan tapi misalnya kita nggak akan memakai misalnya hadis Ibnu Mas'ud, nggak akan pakai gitu. Atau hadis Hasan Al Basri tidak pakai, karena hadis itu dinisbatkan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan athar itu bisa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, ataupun tabi'in. Sedangkan antara sunnah dan hadis itu memiliki kesamaan, ya, secara umum memiliki kesamaan. Sehingga kalau kita mutlakkan misalnya istilah sunnah, maka yang dimaksud adalah ya segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula hadis. Akan tapi ada beberapa perbedaan penggunaan yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa sunnah itu dia seringnya lebih umum dipakai untuk menyebutkan tentang syariat secara umum, menyebutkan tentang syariat secara umum. Itu sunnah.
Misalnya untuk menyebutkan tentang kehidupan Nabi secara umum, maka adalah sunnah Nabi, sunnatul Rasul. Tidak disebut hadis Nabi atau hadis ar-Rasul, tidak. Jadi kalau kita mau menyebutkan tentang kehidupan Nabi secara umum, semuanya mesti memakai istilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hadis Nabi. Sedang hadis itu biasanya lebih ke arah yang sifatnya perkataan, perbuatan atau takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah itu sering dipakai ketika misalnya membicarakan secara berdampingan dengan urusan yang menyimpang, bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Tidak ada misalnya ini hadis, ini bid'ah. Nah, ini sunnah, ini bid'ah. Karena memang secara lughah, secara bahasa, sunnah itu adalah jalan hidup. Sunnah itu adalah budaya, kebiasaan atau adat. Nah, ini tentang sunnah. Kemudian yang kedua, yaitu al-jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah, jamaah secara bahasa itu dari kata-kata jama' yang artinya dhammu syai' bitaqribi ba'dihi min ba'd. Al-jamaah secara bahasa itu adalah menggabungkan sesuatu. Itu jamaah. Jadi gabungan dari beberapa unsur, itu jamaah. Adapun secara istilah syariat, jamaah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iftiraqul Ummah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat, maka beliau menyebutkan yang satu itu adalah jamaah. Dalam satu riwayat begitu. Kemudian di dalam riwayat yang lain beliau menafsirkan makna jamaah ini dengan definisi seperti ini: man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Yang dimaksud dengan jamaah itu adalah siapapun yang berada di atas jalan hidupku dan para sahabatku. Di mana jamaah? Di mana jamaah sebagaimana dijelaskan Nabi SAW sendiri di dalam hadis beliau, yaitu man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun dia, maka memakai istilah man, ya. Siapapun orangnya, yang penting dia muslim. Ala mislima ana alaihi wa ashabi, yang berada di atas jalan hidupku dan para sahabatku, maka dia jamaah. Oleh karena itu, dari sini kita bisa pahami kaum muslimin bahwa jamaah itu tidak mesti banyak orang, ya. Jamaah itu tidak mesti banyak orang, boleh jadi sendirian, boleh jadi satu orang. Yang penting dia wafaqul haq, yang penting dia berada di atas kebenaran, maka disebut dengan jamaah. Jamaah. Nah, ini juga sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang jamaah, maka apa jawab beliau? Wa innal jamaah ma wafaqal haq wa in
kunta wahdak. Sesungguhnya jamaah itu adalah Anda berada di atas kebenaran walaupun sendiri. Anda berada di atas kebenaran walaupun sendiri. Begitu pula para ulama sesudahnya, seperti misalnya Ibnu Hamad ketika ditanya tentang jamaah, beliau mengatakan fa'alaika bima kanat al-jam'ah qabla an tufsid wa in kunta wahdak fa innaka antal jamaah hinaid wa in kunta wahdak fa innaka antal jamaah hinaid. Kamu berpegang teguh kepada kebenaran walaupun Anda sendiri, maka Anda jamaah. Jadi jamaah itu pengertiannya adalah seseorang yang berada di atas kebenaran. Dan yang dimaksud dengan al-haq tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapapun orangnya, kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka disebut jamaah walaupun sendiri. Dan istilah ini ya, istilah yang sebenarnya digunakan untuk jamak ya, kelompok, akan tapi digunakan untuk satu orang pada saat dia berada di atas kebenaran, itu sebenarnya adalah istilah yang juga dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Misal ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Ibrahim alaihissalam ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebutan umat. Padahal umat itu seharusnya ya banyak orang. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala memakai istilah umat yang seharusnya untuk banyak orang ini untuk Ibrahim sendiri. Ketika Ibrahim adalah orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia sendirian. Ini seperti misalnya dalam surah An-Nahl ayat 120. Dalam surah An-Nahl ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat, suatu umat yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus. Wa lam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sangat jelas. Jadi ini sekaligus bantahan yang kuat kepada orang-orang yang menganggap bahwa jamaah itu harus banyak orang. Ternyata dari penjelasan Nabi sendiri, sahabat Nabi itu bukan begitu pengertian jamaah. Jamaah itu adalah seseorang berada di atas kebenaran walaupun sendiri. Dan juga kata dalam bentuk jamak itu bisa dipakai terkadang untuk satu orang. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran juga begitu. Karena kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, maka standar utamanya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah standar bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, rujukan bahasa Arab paling tinggi itu Al-Quran, kata mukjizat. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran itu bisa menjadi standar bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjadikan kata umat yang seharusnya, yang biasanya untuk bentuk jamak, itu digunakan untuk satu orang. Sehingga bisa kita pahami bahwa begitu pula dengan jamaah, itu juga bisa dipakai untuk satu orang. Kapan? Pada saat satu orang tersebut berada di atas kebenaran, walaupun tidak ada kawan, maka berarti dia jamaah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan tadi, yaitu pengertian tentang sunnah dan juga al-jamaah tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan tentang pengertian dari ahli sunnah wal jamaah itu apa.
Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti misalnya oleh Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah alladzina kanu ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hum al-jamaah alladzina ijtama'u ala syari'atihi wa hum alladzina imtathalu ma wassallahu bihi an aqimuddin wa la tatafarraqu wa hum la yatafarraqu bal kanu jama'atan wahidah. Kata Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mereka berada di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi. Mereka bersatu di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak berpecah belah. Prinsip mereka sama, yaitu al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin, sampai hari kiamat, dimulai dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini dan nanti sampai hari kiamat. Siapapun orangnya, ketika dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia jamaah, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Dimanapun dia berada, kapanpun dia ada. Sehingga sebagaimana dijelaskan oleh semisal Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, dan juga sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti yang sudah saya nukilkan pada pertemuan yang lalu, siapapun orangnya, yang penting dia muslim dan dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dia berada di Jazirah Arab, walaupun berada di Asia, walaupun berada di Eropa, di Amerika, atau dimanapun, atau di zaman kapanpun, dan tidak mesti harus kenal satu organisasi dan seterusnya. Dan bukan berarti kemudian seorang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak ada salah. Tetap Ahlussunnah wal Jamaah juga terkadang dia salah, dia tergelincir pada dosa dan seterusnya, akan tapi mereka punya kesamaan prinsip, ya, punya kesamaan prinsip, dan inilah nantinya harus kita pelajari prinsip-prinsip apa yang menjadi ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ketika seseorang dia mengatakan dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, maka bisa diuji dengan prinsip tersebut. Benarkah dia Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau sesuai, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun dia, walaupun kita tidak kenal, walaupun secara fisik mungkin tidak sama. Seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa dinilai dengan satu dua ciri fisik. Ahlussunnah wal Jamaah itu mesti, misalnya kalau laki-lakinya berjenggot misalnya, tidak ada seperti itu. Yang perempuan misalnya mesti bercadar misalnya, tidak ada. Itu bukan merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya jenggot dan cadar itu ada ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu orang-orang yang artis yang jenggotnya panjang-panjang itu pun, padahal dia bukan muslim, ya, itu jadi pun ciri khas Ahlussunnah. Atau orang-orang yang dia, mungkin orang-orang Arab yang
bercadar hanya karena kebiasaan, itu langsung bisa dikatakan ahlus sunnah. Kan tidak seperti itu permasalahan. Nah, itu sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Nah, oleh karena itu penting bagi kita setelah kita memahami tentang takrif, definisi atau pengertian ahlus sunnah, maka kita melangkah selanjutnya, yaitu memahami qawaid, prinsip-prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip-prinsip utama atau prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah, dan ini akan menjadi karakter atau menjadi ciri khas dari ahli sunnah wal jamaah, yang pertama, ahli sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah, saya sudah nggak mengulangi lagi ya definisi sunnah ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah atau sunnah Ar-Rasul, sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum. Saya ulangi, ahlus sunnah wal prinsip yang pertama dari ahlus sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Jadi sumber hukum bagi semua perkara di atas bentuk-bentuk hukum yang lain atau aturan-aturan yang lain. Jadi itu pertama. Dan inilah yang nanti akan membedakan dengan pemikiran atau kelompok yang lain. Karena pemikiran atau kelompok yang lain terkadang di antara mereka menjadikan sumber hukum atau dalil utama itu adalah akal. Jadi ketika berbicara tentang kehidupan, tentang agama atau apapun yang dalam kehidupan dia, maka semuanya harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, walaupun itu ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka ditolak. Jadi tentu akan bisa diuji nanti. Apakah seseorang itu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama atau tidak, itu akan bisa diuji. Atau dia misalnya menjadikan akal sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, sebagian orang itu menjadikan adat budaya itu sebagai sumber hukum utama, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah harus ditafsirkan sesuai dengan adat. Yang ketiga, ada juga di antara orang menjadikan sumber hukum itu adalah bisikan hati, wangsit, sehingga semua itu harus sesuai dengan perasaan dia. Kalau yang nggak sesuai dengan perasaan dia, maka ditolak. Kemudian dan banyak lagi, ya. Yang jelas, kelompok-kelompok atau pemikiran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama. Intinya di situ. Sehingga akhirnya itulah nanti akan menjadi penyebab perbedaan utama. Jadi Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang di situ. Perbedaan utamanya di sini, prinsip pertama ini. Sehingga kita bisa menguji seseorang ketika dia mengatakan
saya adalah sunni, saya adalah ahlussunnah wal jamaah, maka kita tanya apakah Anda menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama? Ketika iya dan memang dia juga seperti itu, maka dia ahlussunnah. Ketika tidak, maka dia muttaham, dia tertuduh, terduga dia bukan ahlussunnah. Walaupun kita tidak bisa mengatakan Anda bukan ahlussunnah langsung, tentu tidak bisa. Akan tapi paling enggak dia sudah menyelisihi prinsip pertama dari ahlussunnah. Maka dia orang yang tertuduh menyimpang dan butuh dinasihati, butuh diluruskan. Mengapa ahlussunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama? Ya karena itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapapun manusianya, ketika dia telah menyatakan dirinya masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai sumber hukum utama. Ingat itu. Untuk menjadi Muslim tidak ada paksaan, ya. Karena Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masalah memeluk agama. Untuk masuk Islam itu memang nggak ada paksaan. Anda mau kafir, ya urusan Anda. Tapi ketika Anda menjadi seorang Muslim, wajib bagi Anda untuk tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus dipahami. Karena yang seperti ini kadang bias gitu loh. Sehingga ada orang mengatakan kan tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi dalam rangka untuk ngeles, menghindar dari untuk berhukum pada hukum syariat, dia menggunakan dalil yang dipelintir. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu berlaku ketika Anda mau masuk Islam. Akan tetapi ketika Anda sudah menjadi seorang Muslim, masuk Islam, maka harus mau nggak mau, rela nggak rela, harus tunduk pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka apa? Anda bukan seorang Muslim yang kafir. Anda bukan seorang Muslim yang sebenarnya. Di antara dalilnya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 103. Dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah, dengan tali Allah. Apa makna tali Allah? Yaitu al-i'tisam biwahyillah, yaitu berpegang teguh kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu Allah itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Duanya wahyu. Wala tafarraqu, dan jangan kalian tercerai-berai. Artinya jangan sampai kalian lepas dari al-i'tisam bihablillah ini. Jangan sampai kalian melepaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Yang di sini Allah memerintahkan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai', apabila kamu tanazu, berselisih, berbeda pendapat
fi syai', dalam semua perkara. Jadi Allah memakai lafaz syai'. Itu artinya semua perkara, apapun perkaranya dalam kehidupan ini, mau urusan politik, mau urusan budaya, mau urusan ekonomi, ya, mau urusan keluarga, mau urusan masyarakat, apapun masalahnya, rudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya ada kepada Alkitab, kepada Al-Quran, dan kepada As-Sunnah, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di dalam surah Al-Hujurat ayat 1, dalam surah Al-Hujurat ayat 1 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, jangan kamu itu lancang kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu itu mendahului Allah dan Rasulnya, ya lancang itu. Sehingga bisa dipahami di sini bahwa kita tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan, menyelisihi Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 89. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad, ya tentunya kepada seluruh manusia juga, Alkitab, Al-Quran. Apa fungsinya? Tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan semua perkara. Tentunya secara mujmal, tentunya secara umum, tidak rinci. Karena perinciannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua perkara, konsepnya, ya, kaidah-kaidahnya, dasar-dasarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Semua perkara. Maka dikatakan tibyanan likulli syai', mau kita mau berbicara masalah politik, kenegaraan, bicara masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah budaya, masalah sejarah, masalah bisnis, perdagangan, keluarga, masalah ilmu pengetahuan, teknologi, semua dibicarakan dalam Al-Quran. Tentunya secara apa? Hukum-hukum dasar, hukum-hukum umum. Tafsirnya, perinciannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita tidak bisa memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya adalah sumber hukum yang berdampingan. Al-Quran sumber hukum yang pertama, yang pokok. Kemudian As-Sunnah itu adalah sumber hukum yang kedua, sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, Al-Quran kebanyakan hukumnya terkandung di dalamnya sifatnya mujmal, umum, dasar-dasar. Penjelasannya di dalam hadis, di dalam sunnah. Semisal ketika Allah memerintahkan urusan sholat, zakat, puasa, itu umum. Detailnya berada apa? Di dalam sunnah. Makanya aneh, orang-orang yang tidak paham ini akhirnya aneh. Seperti misalnya mereka berpendapat bahwasanya tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ya tentu aja kalau dicari bagaimana tata cara sholat subuh, duhur, asar, nggak akan jumpa gitu loh. Bagaimana orang ini bisa membuat pernyataan seperti ini? Ya karena bodoh dia gitu. Bodoh terhadap hukum Islam, tapi pura-pura pandai, bergaya pandai.
hanya dengan modal dia sudah mempunyai melewati pendidikan S1, S2, S3, padahal S1, S2, S3-nya bukan pula hukum syariah gitu. Kadang bahkan dia jurusannya sebenarnya adalah misalnya komunikasi publik atau hukum internasional misalnya. Tapi bicara masalah syariah gitu. Dengan entengnya, dengan ringannya. Ya kalau Anda mencari tentang perintah sholat, puasa, zakat secara detail atau masalah politik secara detail, budaya secara detail, dalam Al-Quran tentu nggak akan dapat. Akan tetapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu punya syarah, Al-Quran itu punya penjelas gitu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang logis sebenarnya. Ya seperti kita misalnya membuat peraturan perundangan ya untuk negara kita misalnya. Ya, kita mulai sesuai dengan kesepakatan bersama kita sebagai bangsa ya. Kita membuat suatu sistem peraturan perundangan. Dan memang harus begitu, negara nggak punya itu juga rusak gitu. Nah, maka kita tempatkan peraturan perundangan tertinggi di negara itu Pancasila dan UUD 45 misalnya. Apakah semua perkara dijelaskan detail di situ? Mana ada kayak gitu? Pancasila sifatnya adalah nilai-nilai filosofis dia. Nilai-nilai dasar. Nggak akan disebutkan di situ bagaimana undang-undang lalu lintas. Mana ada gitu. Mana ada undang-undang koperasi misalnya disebutkan secara detail di UUD 45. Akan tetapi dasar hukumnya atau kaidah umumnya ada, yaitu dalam pasal 33 misalnya. Undang-undang tentang misalnya pemilihan kepala negara itu ada, tapi secara umum. Rinciannya di mana? Di peraturan perundangan di bawahnya. Nah, terkadang kita itu pandai bisa berpikir logis ketika berbicara peraturan perundangan yang kita buat. Tapi kita tidak bisa berpikir logis ketika berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Ini kan lucu yang seperti ini. Maksudnya apa? Yang jelas maksudnya adalah untuk membodohi kaum muslimin. Itu jelas. Karena ketika seorang muslim dia sudah mulai memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, selesai dah. Pasti dia akan menyeleweng. Itu maksudnya. Maka oleh karena itu kaum muslim harus paham ini, bahwasanya tidak boleh kita memisahkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya itu bergandengan. Al-Quran dia mengandung hukum-hukum dasar, kaidah-kaidah pokok syariat. Kemudian As-Sunnah itu yang menjelaskan. Dan ini disebutkan secara tekstual, ya, secara lafzi, secara tersurat di dalam Al-Quran. Ya, bukan hanya tafsir, tapi dijelaskan. Semisal Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan secara tersurat, ya, sangat jelas, ya, dalam surah An-Nisa ayat 105. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Anda Muhammad Alkitab, Al-Quran bil haq, dengan benar, litahkuma bainan nas, agar Anda Muhammad menghakimi manusia, memutuskan perkara di antara manusia dengan Al-Quran tadi. Kan sangat jelas nih, berarti apa? Hadis itu, sunnah itu adalah penjelas dari Al-Quran. Kemudian juga
Dalam surah An-Nahl ayat 44, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Anda al-dzikr, Al-Qur'an, wahai Muhammad. Apa tugasmu, wahai Muhammad? Litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, tentang Al-Qur'an tadi. Dan sangat jelas, as-sunnah itu adalah penjelas. Karena definisi sunnah seperti yang saya jelaskan tadi, semua perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Maka apapun yang dikatakan Nabi, dilakukan Nabi, disetujui Nabi, itu adalah penjelas dari Al-Quran. Makanya kalau kita belajar tentang kaifiyah sholat, tata cara sholat, adanya di dalam sunnah. Dalam hadis nggak ada dalam Al-Quran. Kita berbicara tentang tata cara puasa, adanya dalam sunnah. Dalam hadis tidak ada dalam Al-Quran. Kita berbicara tentang hukum-hukum jual beli, adanya di dalam As-Sunnah. Dalam Al-Quran tidak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskannya secara mujmal, secara umum, terkait puasa, sholat, jual beli, dan seterusnya. Nah, ini yang prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua, di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi prinsip yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah memahami Ahlussunnah wal Jamaah memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman dan pengamalan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang kedua ini tidak kalah penting dengan prinsip yang pertama, kaum muslimin. Karena apa? Sebagian kaum muslimin atau sebagian orang ketika dia mengamalkan hukum Islam, itu juga banyak yang mengatakan saya menyandarkan semua ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dalam prakteknya kita jumpai banyak penyimpangan. Mengapa ini bisa terjadi? Orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Al-Quran dan Sunnah tapi juga menyimpang. Karena melanggar prinsip yang kedua, yaitu mereka di dalam memahami, di dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana yang dipahami dan diamalkan oleh sahabat Nabi SAW. Itu persoalan. Sebagian dari orang memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu dipahami dengan banyak metode, macam-macam. Ada yang hanya sekedar memahaminya secara lughatan, secara bahasa. Dia belajar Al-Quran karena punya kemampuan bahasa Arab misalnya, sastra Arab, dia orang sastra Arab. Nah, dia mempelajari Al-Quran itu hanya dari sisi sastra Arab. Mempelajari hadis juga dari sisi bahasa Arab saja. Ya akhirnya tergelincir dia. Atau memahami Al-Quran Al-Sunnah itu dengan pemahaman kelompok, sesuai dengan kepentingan kelompok atau pribadi. Ya akan tergelincir juga. Sehingga kita bisa lihat orang-orang atau kelompok-kelompok yang dia memaksakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk mendukung kepentingan kelompoknya. Baik itu karena kepentingan politik, ekonomi, budaya, seterusnya.
atau metode-metode yang lain. Nah, akhirnya kita lihat walaupun ada orang yang dia sudah menyandarkan dirinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi tetap menyimpang dia. Mengapa itu terjadi? Karena tidak menyandarkan pemahaman dan pengamalan itu kepada sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menyandarkan pemahaman dan pengamalannya kepada sahabat Nabi SAW. Mengapa? Alasannya apa? Di antara alasannya adalah sebagaimana yang dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2? Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus pada orang-orang ummi itu, orang-orang Arab Mekah pada waktu itu, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka? Yatlu 'alaihim ayatih. Rasul tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah, membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Siapa mereka? Kita? Enggak. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Para sahabat Nabi. Sehingga para sahabat Nabi kalau berbicara masalah tajwid, makhraj huruf, mereka enggak akan berdebat seperti kita gitu. Karena apa ya, langsung dengar dari lisan Nabi kok. Apalagi yang mau diperdebatkan itu. Gak kayak kita, kadang gurunya ini ketika ketemu,